Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi haditsih idza jaa ramadan futihat abwaabul jannah wa ghallaqat abwaabun nar wa suffidatis syayatin. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasy syahidin. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang berbahagia dan yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pada yang saya muliakan, yang saya taklimi, Bapak Cecep Khairuddin dan DKM Masjid Al-Muhajirin, para tokoh agama, tokoh masyarakat, alim ulama, para asatidz yang tidak bisa saya sebutkan satu persatunya, namun insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim dan rasa hormat kami, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala muliakan. Alhamdulillah, yang pertama dan yang utama, marilah bersama kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi yang telah mencurahkan nikmat iman Islam, sehingga pada kesempatan subuh, ba'da subuh, kita bisa melaksanakan sholat berjamaah dan dilanjutkan dengan ta'lim atau kajian pada kesempatan kali ini. Tak lain dan tak bukan, semua itu adalah karunia daripada nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, hamba Allah, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kedatangan bulan Ramadan adalah merupakan satu nikmat yang amat besar. Bulan Ramadan yang dengan berbagai nama, dan salah satu di antaranya adalah bulan berkah. Kenapa demikian? Karena memang Ramadan banyak memberikan kebaikan dan kebaikan itu senantiasa bertambah dan bertambah. Berkah adalah ziyadatun fil khair, tambah dalam kebaikan. Saudaraku kaum muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, salah satu di antara sekian banyak daripada hikmah kita menjalankan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan adalah bahwa Ramadan dapat memberikan dampak akan betapa kita merasakan akan kehadiran nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu memang banyaknya, itu akan lebih terasa ketika kita berada di dalam bulan Ramadan. Dapat kita rasakan betapa seseorang yang dari terbit fajar
dia menahan lapar dan dahaga. Lalu kemudian dikumandangkan adzan maghrib saat tenggelamnya matahari. Baru 21 tegukan dan memakan beberapa buah korma, itu sudah terasa betapa nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala begitu teramat besar. Dan uniknya, di dalam bulan Ramadan ini berlimpah yang namanya makanan. Kalau kita lihat di jalan-jalan, bakul-bakul penjual-penjual dagangan dengan beraneka ragam sajian yang disuguhkan, buah-buahan yang begitu warna-warni, sangat melimpah ruah. Dan itu menunjukkan betapa Ramadan memang memiliki satu keberkahan yang sangat luar biasa. Hamba Allah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua memang teramat banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika sekiranya kita menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti kita tidak akan mampu untuk menghitungnya, saking banyaknya. Mungkin karena kita memang manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keterbatasan dan seringnya lupa. Al-insan mahadul khata wa nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa, tidak sadar bahwa begitu banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita melupakannya. Pagi ini kita semua mendapatkan satu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh-sungguh betul kita diingatkan. Kata Nabi, man asbaha minkum aminan fi sirbihi wa mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya bi asriha. Barang siapa yang pagi harinya dia aman di keluarganya, di lingkungannya, di masyarakatnya, sehat di jasmaninya, dia memiliki makanan untuk harinya, maka seakan-akan dia memperoleh dunia seisinya. Ada 3 hal kita diingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang 3 hal itu banyak dilalaikan oleh kita. Apa itu? Aman dalam lingkungan kita. Kalau pagi hari ini kita aman, begitu bangun tidur, tidak ada gangguan-gangguan, tidak ada yang kehilangan, tidak ada kejahatan, alhamdulillah. Tidak terbayangkan kalau seandainya kita mau keluar rumah takut ada perampokan, keluar rumah takut ada jambretan, naruh sandal di depan masjid takut sandalnya hilang. Gak kebayang ya Pak ya. Tapi hari ini kita mendapatkan satu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang namanya aman. Kemudian mu'afan fi jasadihi, dia diberikan afiah. Kata Nabi dengan menggunakan pendekatan kalimat mu'afan, artinya diberikan afiah. Kalau kita sering ditanya sama kawan-kawan kita, bagaimana kabarmu? Alhamdulillah, saya dalam keadaan sehat walafiah. Afiah ini lebih tinggi nilainya dari hanya sekedar kita mendapatkan kesehatan. Tetapi kesehatan bukan hanya sekedar badan kita yang sehat, tetapi mencakup ruh kita.
Ada orang sehat tapi dia tidak diberikan afiat. Orang sehat tapi tidak mampu untuk menjalankan perintah Allah, selalu kemaksiatan yang dibesar-besarkan, maka dia hanya mendapatkan kesehatan saja, namun dia tidak mendapatkan afiat. Maka dalam hal ini kita di pagi hari yang mulia ini, di samping tubuh kita sehat, lalu kita bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid ini, merupakan satu kenikmatan yang sangat luar biasa karena kita diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa indahu qutu yaumihi, dia memiliki makanan untuk harinya. Saudaraku, kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, di antara kita tidak ada, saya kira, yang memiliki kekurangan makanan. Kata Nabi, indahu qutu yaumihi, dia memiliki makanan untuk harinya. Di antara kita mungkin ada yang punya stok makanan sampai besoknya lagi. Bahkan bisa ada yang 1 bulan masih punya makanan, diperkirakan, ya Pak ya, 1 bulan wah saya masih punya stok untuk makanan. Tapi itu belum tentu menjamin bahwa hari besok punya kita, ya Pak ya. Besok itu belum tentu punya kita, karena yang kita miliki adalah hari ini. Bahkan 2 jam berikutnya, sore berikutnya, rizki yang kita makan, yang kita persangkakan akan dimakan, itu belum tentu punya kita, karena Allah itu maha kuasa. Hari ini, pagi ini, sahur kita bersama keluarga kita, tetapi di sore hari sudah tidak bisa menikmati makanan bersama keluarga kita. Kata Nabi, orang yang memiliki makanan di harinya, bukan berpikir sampai 7 kali turunan memiliki makanan simpanan, tapi karena memang manusia memiliki sifat yang tamak itu, akhirnya mengumpulkan harta benda sampai melanggar norma-norma aturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, korupsi dilakukan dan lain sebagainya. Itu karena sifat tamaknya manusia. Padahal kalau hari ini kita mendapatkan makanan, yang kita makan itu sudah cukup untuk menjadi hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala dan syukur akan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita dapatkan hari ini. Dengan sifat qanaah yang ada pada diri kita, itu adalah harta kekayaan terbesar dalam kehidupan kita. Kekayaan manusia itu tidak selalu dinilai dari banyaknya yang ia miliki, tetapi bagaimana dia memiliki sifat qanaah, menerima apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagikan kepada dirinya, walaupun sifat dan kadarnya adalah sedikit. Kata Nabi, wallahu bima qasamallahu laka takun akhdan nas, ridhoi dengan apa yang Allah bagikan kepada kamu, maka kamu akan menjadi manusia yang paling kaya. Jadi ternyata orang yang paling kaya itu adalah orang yang bisa menerima apa yang Allah bagikan kepada kita semuanya. Hamba Allah, oleh karenanya marilah kesempatan bulan Ramadan ini, bulan yang memang bisa menghadirkan rasa
akan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa nikmat Allah Subhanahu wa taala itu teramat banyak dan teramat besar dan harus kita syukuri. Kemudian yang kedua, bahwasanya Ramadan itu dapat menjadikan kita lebih bersih, lebih ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bagaimana kita bisa melaksanakan ibadah, melaksanakan ketaatan, meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat kita saksikan seseorang dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari dia mampu menahan makanan dan minuman, bergaul dengan istri, menahan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Padahal kalau saja dia mau melaksanakannya, dia bisa ngumpet di dalam kamarnya tanpa ada orang yang mengetahuinya. Makan, minum, bercumbu dengan pasangan hidup kita, toh gak ada yang tahu. Namun dia tidak melaksanakannya. Kenapa itu? Karena dia semata-mata melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, "Walladzi nafsi biyadihi la khulufu famis shaimi atyabu 'indallah." Demi zat yang diriku berada di tangannya, betul-betul bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah ketimbang harumnya minyak kasturi. Kenapa? Karena dia meninggalkan makan minumnya dan meninggalkan syahwatnya, yaitu semata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berlaku dalam keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk semua ibadah, bukan hanya ketika kita melaksanakan puasa saja, tetapi ibadah-ibadah yang lain memang harus ditunjukkan hanya karena Allah. Qiraatul Quran, salat sunnah yang dilaksanakan itu lebih dicintai saat bulan Ramadan. Salat wajibnya juga tidak ditinggalkan. Tapi kadang-kadang ada orang dia mementingkan salat sunnahnya, salat tarawihnya dijalanin rame ada di sini. Insya Allah nggak ada ya, tapi sholat wajibnya nggak diperhatikan. Sholat sunnahnya lebih dicintai oleh Allah, apalagi sholat wajibnya. Nah, hamba Allah, hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah, inilah Ramadan dapat memberikan dampak betapa kita dituntut untuk senantiasa ikhlas dalam beribadah, dalam memberikan sedekah. Alhamdulillah, saya dapat cerita dari tahun yang lalu dan mungkin sekarang dihidupkan terus, di mana di masjid ini senantiasa hidup ya Pak ya, futur bersama, masyarakat diajak untuk saling berbagi, memberikan futuran, berbuka bersama, di mana hikmah yang akan didapatkan adalah dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tanpa terkurangi sedikit pun. Dan saudara-saudaraku hadirin wa hadirat yang berbahagia dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi marilah kita tingkatkan keikhlasan kita melalui wasilah daripada puasa bulan Ramadan ini, sebab keikhlasan itu memiliki dampak yang sangat hebat sekali. Hebat itu orang yang ikhlas. Di dalam satu hikayah, betapa besarnya dampak daripada keikhlasan itu. Di dalam satu hikayah yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan, dan ini
dalam riwayat Bukhari Muslim di dalam bab pertama pada Riyadhus Shalihin tentang ikhlas dan urgensinya dalam kehidupan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita. Apa cerita Nabi? Kata Nabi kepada sahabat-sahabatnya, beliau bercerita pada zaman dahulu itu ada 3 orang yang melakukan perjalanan jauh, lalu kemudian 3 orang itu berteduh dalam gua. Cerita dalam satu hadis yang terdapat di dalam Riyadhus Shalihin juga ada hadis yang ke-12. Nah, Nabi menceritakan jadi ada 3 orang yang kemudian dia berjalan dan terpaksa dia harus berteduh di dalam gua. Begitu dia berteduh di dalam gua, tiba-tiba ada batu menggelundung dari tebing. Menggelundung dari tebing dan akhirnya menutup gua itu. Sampai pada gilirannya mereka tidak bisa keluar dari gua itu. Gimana? Kira-kira bingung atau tidak? Pusing atau tidak? Pasti pusing. Nah, di antara 3 orang itu ada satu usulan kepada sahabat-sahabatnya yang lain, kita tidak akan bisa selamat dari batu yang menutup gua ini kecuali masing-masing kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mulailah mereka dari 3 orang itu berdoa dengan menggunakan wasilah amal soleh mereka. Satu di antaranya mereka berdoa, ya Allah, saya ini punya kedua orang tua dan saya tidak pernah mendahulukan memberikan minum susu kepada kedua orang tuaku, mendahulukan kepada anak istriku, budak-budakku. Aku selalu mendahulukan memberikan minum susu kepada kedua orang tuaku. Di suatu ketika aku melakukan satu perjalanan mencari kayu bakar. Lalu setelah saya pulang, kata orang yang pertama, aku mendapati kedua orang tuaku sudah dalam keadaan tidur. Kemudian aku memerah susu. Setelah memerah susu, aku akan berikan kepada kedua orang tuaku, tapi mereka tetap dalam keadaan tidur sampai fajar tiba dan segelas susu yang ada di tanganku selalu aku pegang, kata orang yang pertama. Padahal anak-anakku dan istriku itu merengek meminta untuk diberikan air minum, susu itu. Setelah kedua orang tuaku bangun di waktu fajar, baru aku berikan susu itu kepada kedua orang tuaku. Kalau apa yang aku lakukan itu adalah semata-mata mencari keridhaanmu, tolong bukakan, geserkan batu yang menutupi gua ini. Kemudian dari doa itu bergeserlah batu sedikit dan mereka belum juga tetap keluar dari gua itu. Nah, hamba Allah, kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Dari sini dapat kita pahami betapa doa ketika menggunakan amal soleh dari dirinya lantaran dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya itu sangat mustajab. Dan tidak ada ceritanya orang sukses di dunia ini ketika dia mendurhakai kepada orang tuanya. Orang sukses itu rata-rata adalah orang
berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dan doanya ketika dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya itu makbul. Oleh karenanya ini saya mengajak kepada saudara-saudara jamaah sholat subuh yang orang tuanya masih ada, anak-anak muda yang orang tuanya masih ada, perhatikan orang tua kita, jangan disia-siakan. Kita hidup di dunia ini tanpa wasilah orang tua itu kita nggak akan jadi apa-apa. Ini kadang-kadang kita sudah menikah lama, lalu kemudian lupa sama orang tuanya, orang tua nggak ditengok-tengok, ada yang begitu. Padahal dekat dari kita, orang tua, kamu udah berapa lama ini nggak nengok sama orang tua? Udah lama, udah lama. Rumahnya di mana? Di situ. Ya Allah, gimana? Orang tua kita harus kita tengok, orang tua kita harus kita beri. Dan sedekah yang terbaik adalah ketika kita memberikan kepada orang tua. Oleh karenanya, saudaraku, dalam kesempatan subuh ini, ba'da subuh ini, saya mengajak kepada diri saya terutama dan kepada saudara-saudaraku semuanya untuk marilah kita berbuat baik kepada kedua orang tua, karena itu dapat kita jadikan senjata untuk meleh-melehkan. Kata orang Jawa itu meleh-meleh. Jadi kalau kita mau berdoa kepada Allah, kita punya senjata. Apa kebaikan yang sudah pernah kita lakukan kepada kedua orang tua kita? Nah, kalau kita tidak pernah berbuat baik kepada kedua orang tua, apa yang akan kita jadikan senjata untuk meleh-melehkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala? Itulah orang yang pertama itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas amal soleh. Dia berbuat baik, birrul walidai. Kemudian orang yang kedua berdoa. Ini orang yang pertama. Orang yang kedua berdoa, ya Allah, saya ini punya sepupu wanita. Nah, sepupu wanita. Jadi dia mungkin adalah anak dari, kalau sepupu, saya punya ayah. Nah, ayahnya kakak adik. Nah, ayahnya kakak adik, ya. Jadi anaknya kakak adik itu dia punya namanya sepupu wanita. Nah, orang ini berdoa, ya Allah, saya punya sepupu wanita. Dan sepupu wanita itu sangat saya sayangi, saya sangat cintai, sebagaimana layaknya saya cinta kepada seorang wanita. Pokoknya cantik dan lain sebagainya. Saya berkali-kali ingin meminta bisa bergaul dengannya, tetapi dia selalu menolaknya. Berarti ini wanita baik apa jelek? Baik. Wanita ini wanita baik. Nah, di suatu ketika ketiban peceklik. Nah, ketiban peceklik. Peceklik itu langkah pangan, namanya peceklik. Ketiban peceklik. Nah, karena pecekliknya dia meminta merengek utang. Nah, merengek sama orang yang kedua ini tadi berdoa, merengek minta utangan. Kira-kira kalau kita dasar orang lagi gandrung sama dia lagi dalam keterbatasan kekurangan, dia merengek minta utang di pucuk ular tiba ya, Pak, peribahasanya ya. Wah, ini kesempatan. Nah, kemudian dia meminta utangan. Dan utangnya diberi 120 dinar. 120 dinar, dan dinarnya itu dinar emas. 1 dinar itu kalau kita lihat
Grossnya itu ada 4,25 gram. Itu emas 24 karat. Kalau 1 gram itu saya lihat di gross hari ini itu 1.500.000. Ada coba banyak ya. 1.500.000. 1.500.000 kali 120 dinar kali 4. 1.500.000 kali 4 itu sudah berapa? 6 juta. Tuh, 1 dinarnya. Kalau 1 dinarnya udah 6 juta, 6 juta kali 120 dinar udah berapa? 700 sekian juta, hampir 1 miliar. Banyak ya. Nah, dia berikan pinjaman itu dengan satu syarat, mau dipegang. Aduh. Mau dipegang. Oke, aku mau dipegang untuk pinjaman uang 120 dinar. Kira-kira laki-laki ini laki-laki kaya apa laki-laki biasa ini? Wah, laki-laki kaya ini nggak mungkin kalau nggak kaya punya uang 120 dinar. Uang diberikan dan si laki-laki ini sudah siap menguasainya, tapi si perempuan yang sepupunya itu berkata, bertakwalah kepada Allah, jangan kau pecahkan sesuatu yang bukan pada haknya. Nah, apa yang terjadi? Laki-laki ini lalu kemudian merinding dan meninggalkan si perempuan itu tadi, si sepupunya tadi, dan tidak mengambil 120 dinar yang sudah ia berikan. Lantaran itu dia berdoa, ya Allah, jika saya melakukan ini lantaran karena mencari keridhaan-Mu, mohon untuk geserkan batu ini. Lalu tiba-tiba batu itu bergeser dan kemudian ternyata belum bisa keluar dari geserannya itu. Jadi tinggal berapa? Yang satu lagi. Jadi 2 orang sudah masing-masing berdoa dengan amal solehnya, dan yang kedua juga berdoa dengan amal solehnya, dan yang kedua ini karena dia meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah. Kalau tadi yang pertama adalah birrul walidain, yang kedua adalah meninggalkan bentuk kemaksiatan. Jadi meninggalkan bentuk kemaksiatan itu bisa dijadikan wasilah untuk terkabulnya doa-doa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, yang ketiga adalah dengan doa, ya Allah, saya punya beberapa buruh. Punya apa? Beberapa buruh. Punya beberapa pekerja. Dan aku bayarkan kepada mereka setiap kali mereka menyelesaikan pekerjaannya. Namun ada satu yang tidak mengambil gajinya. Jadi punya beberapa pekerja, lalu kemudian dibayarkan setiap kali melaksanakan pekerjaannya selesai, namun ada satu yang tidak mengambil gajinya. Dan aku kembangkan gajinya itu, jadi dia nggak mau ngambil, langsung pergi. Ada satu itu yang nggak mau ngambil. Nah, dikembangkanlah gajinya orang itu tadi yang tidak ngambil dan dia langsung pergi, sehingga berkembang menjadi banyak. Ada onta, ada sapi, ada kambing, ada budak, bahkan dari dikembangkannya gaji yang mestinya dia berikan. Nah, beberapa tahun kemudian datang lagi, wahai Tuhan, mana gajiku dulu? Mana gajiku dulu yang belum sempat Tuhan bayarkan? Lalu si Tuhan itu mengatakan, yang laki-laki ketiga itu tadi, ini
ada onta, ada sapi, ada budak, ada kambing, semua adalah milikmu. Kaget. Pekerja itu kaget. Wahai Tuhan, jangan menghinaku. Enggak, saya tidak menghinamu. Betul, ini adalah punyamu, hartamu yang aku kembangkan sehingga jadi banyak ini. Lalu diambillah semuanya tanpa menyisakan sedikit pun. Jadi diambil semua tanpa menyisakan sedikit pun. Lalu dia berdoa, ya Allah, kalau sekiranya apa yang aku lakukan ini dalam rangka mencari keridhaan-Mu, tolonglah kami, bukakanlah gua ini, geserkanlah gua ini dari batu ini dari yang menutupi gua ini. Lalu kemudian batu itu bergeser dan alhamdulillah akhirnya mereka dapat keluar dari gua itu. Inilah cerita dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mudah-mudahan dapat menginspirasi kita untuk meningkatkan amal soleh kita semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dengan amal soleh kita yang semata-mata karena ikhlasnya bisa dikabulkannya doa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah Ramadan yang kedua adalah dapat menjadikan kita lebih ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian banyak sebetulnya hikmah dari puasa ini adalah dapat meningkatkan kesehatan kita. Memang betul, saya ini rutin tensi. Jadi alhamdulillah di dalam bulan Ramadan yang tadinya biasanya tensinya tinggi, di bulan Ramadan ini tensinya jadi normal. 117, 118, 176. Coba Bapak kalau mau ingin membuktikan betapa sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang benar adanya, sumu tasihu, berpuasalah kamu maka kamu akan sehat. Jadi puasa ini dapat memberikan dampak pada kesehatan kita. Nah inilah kira-kira sedikit sekelumit yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kuliah subuh ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sudah barang tentu kekurangan, kekhilafan, mungkin tidak sopan dan lain sebagainya dalam kami memberikan kajian pada subuh ini yang kurang jelas sana sini alur ceritanya, mohon dimaafkan. Banyak hal sebetulnya tentang hikmah Ramadan yang dapat kita gali, namun tidak panjang lebar kiranya. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan, dan atas segala perhatian yang disampaikan banyak terima kasih. Atas kekurangannya kami beristighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi